Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai internet sebagai sumber informasi. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengakses internet anak-anak? Pasti sudah ya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu anak-anak. Kita harus tahu dulu tentang jejak digital dan cara menguranginya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ketika kita berselancar di internet anak-anak, kita meninggalkan informasi tentang diri kita yang disebut dengan jejak digital. Apa itu jejak digital? Nah, jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Nah, jejak digital dapat membuka data-data penting anak-anak termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak di internet. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis jejak digital anak-anak. Oke, jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon pintar atau smartphone. Nah, yang kedua, mengirimkan dan menerima email anak-anak. Yang ketiga, mengirimkan post atau komentar di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau Zoom sekalipun. Itu dapat tersimpan di sistem anak-anak. Oke. Nah, yang keempat, itu menggunakan GPS atau Global Positioning System. Yang kelima, bahkan ketika kalian mengunggah atau mengupload dan mengunduh atau mendownload foto atau video, itu dapat tersimpan di sistem. Nah, anak-anak, jejak digital dapat dibedakan menjadi dua. Berapa anak-anak? Dua ya. Oke. Jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang ke jejak digital pasif dulu ya. Nah, jejak digital pasif itu jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Jadi kita meninggalkan jejak secara tidak sadar. Nah, yang kedua, di jejak digital pasif, contohnya alamat IP atau Internet Protocol Address. Internet Protocol Address. Nah, IP address lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi lain anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ya. Jejak digital aktif. Sekarang kita bahas jejak digital aktif. Apa itu jejak digital aktif? Nah, jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Oke. Contohnya, informasi yang kamu berikan ketika kamu mengisi formulir di web, ketika kalian mengirimkan email tugas, membuat post di media sosial, menulis blog, serta mengunggah foto dan video. Nah, sekarang salah satu contoh jejak digital pasif anak-anak. Oke, salah satu contoh digital pasif adalah Internet Protocol Address atau IP address atau alamat IP seseorang. Alamat IP adalah serangkaian angka yang menandai perangkat komputer yang terhubung ke internet. Nah, biasanya angka-angka itu berbeda-beda anak-anak, setiap perangkat itu dia berbeda-beda nomornya. Oke. Contoh IP address biasanya terletak di sebelah kiri bawah. Contoh angka ya adalah 121.151.221.37. Nah, itu contoh dari IP address. Itu bisa dilacak oleh orang lain anak-anak. Nah, sekarang bagaimana ya caranya mengurangi jejak digital? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, kamu sudah mengetahui berbagai jenis jejak digital anak-anak. Jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati menggunakan media sosial
berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Oke, yang kedua, semua jejak digitalmu dapat terekam dalam sebuah media penyimpanan. Contohnya, Anissa mengunggah foto liburan anak-anak. Anissa mengunggah foto liburan di media sosial. Pada hari berikutnya, Anissa menghapus foto tersebut. Nah, lalu apakah jejak digital Anissa sudah hilang? Tentu saja tidak, anak-anak. Nah, sayang sekali ya, data digital tadi tidak dapat terhapus. Data digital yang pernah atau sudah kita unggah di internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Lalu bagaimana ya caranya agar jejak digital yang kamu punya tidak merugikan orang lain, anak-anak? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak dan menggunakan internet, anak-anak, untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau kamu post dan kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. Yang ketiga, memastikan bahwa interaksimu di internet, anak-anak, seperti meninggalkan komentar, like, aktivitas yang lain bersifat positif. Yang ketiga, memastikan bahwa reaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif, anak-anak. Yang keempat, selalu mengingat pada masa depan. Semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang tua kamu, guru-guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal. Yang kelima, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akunmu dan menyalahgunakan identitasmu. Lalu, hanya menginstal dan mengunduh aplikasi, anak-anak, dari sumber resmi, bukan situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika. Nah, selanjutnya, memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu. Nah, jadi kamu harus selalu waspada ya. Nah, selanjutnya, menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi di smartphone kalian juga merupakan jejak digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Oke, yang pertama, browser history, yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web. Yang kedua, cookies, yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau smartphone kalian. Nah, contoh pemanfaatan cookies ketika kalian memasukkan nama pengguna atau username dan kata sandi di suatu situs, anak-anak. Cookies akan merekamnya. Maka, jika kamu mengunjungi situs tersebut lagi, suatu hari kamu tidak perlu memasukkan username dan passwordnya lagi. Tapi hati-hati, anak-anak. Jika kalian membuka username dan password atau kata sandi di HP lain atau di perangkat lain, kalian harus melogoutnya. Jangan lupa harus melogoutnya. Kalau tidak, nanti akun kalian bisa dibaca orang lain. Nah, selanjutnya, public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, hindari mengirimkan pesan atau komentar yang merugikan dirimu atau orang lain. Nah, contohnya, kalian punya Facebook, anak-anak. Kalian berkomentar yang tidak sopan di situ. Nah, orang lain bisa melihat kalian merasa dirugikan atau orang lain juga bisa merasa dirugikan. Nah, itu contoh singkatnya. Nah, atau seperti di Instagram, anak-anak, kalian memposting foto. Nah, memposting foto dengan kata-kata yang tidak baik, anak-anak, atau menghujat orang lain. Nah, itu termasuk yang merugikan orang
merugikan orang lain dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya, namanya ini agak susah ya. Namanya geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirim ke internet. Geotagging dapat membantu seseorang untuk dapat menemukan lokasi tertentu. Namun, hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaan kalian. Selanjutnya, foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto, seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto. Nah, di situ juga memuat nama pemilik foto tersebut. Nah, anak-anak, semoga masih semangat ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mencari informasi di internet. Nah, orang-orang di seluruh dunia saling berbagi informasi melalui internet. Apakah kamu pernah mencari informasi di internet? Masih pernah ya? Atau mencari bahan pelajaran di internet anak-anak? Pasti pernah. Nah, informasi yang dicari dapat berupa tema, misal tentang makhluk hidup, sejarah, dan teknologi. Nah, kemana kalian mencari informasi tersebut biasanya anak-anak? Oke, apakah kalian pernah mencari informasi menggunakan mesin pencarian? Misalnya Google. Pasti pernah ya? Oke, apakah kalian juga pernah menggunakan situs ensiklopedia daring atau online? Seperti Wikipedia anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, Google dapat diakses melalui alamat https://www.google.com. Nah, itu nama alamat situs anak-anak, www.google.com. Oke, kalau Wikipedia apa anak-anak? Wikipedia adalah ensiklopedia daring yang pengunjungnya dapat berkontribusi dalam menulis artikel. Wikipedia dapat diakses melalui situs www.wikipedia.org. Oke, apa anak-anak? www.wikipedia.org. Oke, lanjut lagi ya. Mesin pencari atau search engine adalah perangkat lunak yang berfungsi mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Nah, contoh mesin pencari adalah Google dan Bing. Mesin pencari tadi apa? Ada dua ya, Google dan Bing. Sebenarnya ada banyak anak-anak, cuman kita contohkan dua saja ya, yang lebih familiar, yaitu apa tadi? Google dan Bing. Nah, ensiklopedia daring adalah katalog informasi anak-anak tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Contoh, ensiklopedia daring adalah Wikipedia dan Encyclopedia Britannica. Lanjut lagi ya. Oke, ketika mencari informasi di internet, kita sebaiknya mencari lebih dari satu sumber. Hal ini kita lakukan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Lalu, setelah itu ingatlah anak-anak, tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Maka kita harus mencari informasi di situs yang terpercaya. Kita sekarang lanjut ke menonton dan merekam vlog. Oke, tapi kita harus belajar dulu bagaimana kita menonton dan merekam vlog secara aman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalian juga bisa mendapatkan informasi dengan menonton vlog. Apa yang kalian ketahui tentang vlog anak-anak? Nah, sudah pernah membuat vlog anak-anak? Oke, nanti kita buat vlog ya. Oke, apa bedanya dengan blog anak-anak? Vlog dengan blog beda ya. Oke, kalau blog itu adalah web vlog, adalah catatan harian pribadi yang dimuat di internet dan dapat diakses oleh siapa saja. Blogging adalah proses membuat dan membagikan blog di internet. Nah, kalau blogger apa anak-anak? Blogger adalah orang yang membuat blog. Kita lanjut lagi ya. Oke, lalu apa itu vlog? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah buat? Oke, kalau vlog adalah video blog, adalah blog yang dibuat menggunakan media video. Nah, kalau vlogging anak-anak, sekarang vlogging adalah proses membuat dan membagikan video di internet.
Nah, sekarang kalau orangnya, orang yang membuatnya kita sebut dengan vlogger. Vlogger itu adalah orang yang membuat vlog. Nah, sekarang kita masuk ke topik dalam vlog anak-anak. Nah, vlog adalah catatan harian berupa media video yang dimuat di internet. Vlog tidak selalu berisi catatan kehidupan sehari-hari seseorang. Vlog dapat berisi beragam topik. Berikut anak-anak topik yang sering dibahas dalam vlog. Nah, yang pertama menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Misal, vlog tentang cara bermain gitar, menari, bernyanyi, dan permainan tradisional lainnya. Yang kedua adalah menjelaskan cara membuat sesuatu. Misalnya, vlog tentang cara membuat kue atau prakarya. Nah, yang ketiga adalah ulasan tentang produk tertentu. Misal, buku, film, game. Biasanya disebut dengan review. Kita mereview barang, buku, film, atau game. Namanya apa? Review. Yang keempat, ulasan tentang sesuatu tempat, misal tempat wisata atau restoran. Yang kelima adalah kegiatan yang dilakukan saat liburan. Nah, harus selalu diingat anak-anak. Oke, harus diingat anak-anak. Topik yang ditampilkan di vlog tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Harus bermanfaat bagi penontonnya. Selain itu, konten vlog juga harus dikemas secara menarik. Oke. Nah, konten yang kekinian dan informatif juga lebih disukai sehingga dapat menarik lebih banyak penonton. Anak-anak, sekarang kita masuk ke menonton dan merekam vlog. Oke, kita masuk ke situ ya. Vlog disiarkan secara online di situs web seperti Vimeo, YouTube, BBC, dan sebagainya. Tidak semua vlog berisi konten yang cocok untuk kalian anak-anak. Nah, kalian juga tidak dapat sembarangan mengunggah vlog. Ada beberapa aturan untuk menonton dan merekam vlog. Aturan tersebut berguna untuk menjaga keamanan kalian. Nah, beberapa aturan untuk menonton vlog dengan aman. Yuk kita bahas satu-satu ya. Mintalah bimbingan orang tuamu ketika menonton vlog. Yang kedua, pastikan konten vlog yang kamu tonton sesuai dengan usiamu. Yang ketiga, simpanlah informasi pribadi sehingga orang asing di internet tidak mengetahui data pribadimu. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merekam vlog anak-anak. Oke, kita masuk ya ke situ ya. Yang pertama anak-anak, mintalah bantuan dan bimbingan orang tuamu ketika kalian membuat vlog. Yang kedua, buatlah konten asli atau original atau tidak menjiplak karya orang lain sehingga kamu tidak melanggar hak cipta. Yang ketiga, unggah atau upload vlog buatanmu menggunakan wifi untuk menghemat biaya. Yang keempat, mintalah izin sebelum membuat vlog yang berisi orang lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, pakailah pakaian yang sopan anak-anak dan sesekali tampilkan wajah kalian di layar sehingga penonton dapat melihat kalian. Nah, kali ini ibu akan memberikan tips anak-anak untuk vlogging atau orang yang membuat vlog. Nah, yang pertama, editlah videomu sebelum mempublikasikannya untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, berlatih dan menggunakan kertas berisi naskah atau skrip untuk mengingatkanmu apa yang harus dikatakan saat merekam video. Yang ketiga, promosikan video kalian anak-anak secara teratur sehingga kalian dapat meningkatkan jumlah penonton. Nah, sekarang masuk ke tugas anak-anak, tugas yang keenam. Tugas keenam ya. Tugas keenam. Buatlah vlog yang cocok untuk usia kalian anak-anak. Untuk topik vlog yang akan kalian buat boleh bebas, asalkan sopan dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, nanti setelah ini ibu akan mencontohkan atau ada video contoh anak-anak, contoh vlog dari teman kalian. Oke, simpanlah vlog kalian dengan format nama, kelas, dan latihan 6. Lalu dikirimkan ke email ibu ya dalam bentuk video.
Bikin apa nih? Kali ini aku lagi mau bikin kelapa kopior KW. Wah, kelapa aja di-KW-in. Cocok buat jualan tapi yuk langsung buat. Pertama-tama masukin air santan atau air kelapa. Setelah itu masukkan jelly, aku pakai Nutrijel rasa kelapa muda. Setelah itu tinggal masukin 2 saset susu kental manis atau sesuai selera. Terakhir masukin garam terus diaduk-aduk. Nah, kalau udah merata baru nyalain kompor dan masak dengan api sedang. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah mendidih adonannya berarti udah jadi. Nah, cara bentuk daging kelapanya kayak gini nih guys. Tuang adonannya ke atas es batu. Terus nanti dia bakal terbentuk sendiri kayak gini guys. Mirip banget kan kayak kelapa asli. Tipis tapi nggak cepet hancur. Masukin semua sampai habis ya guys. Nah, ini pas udah jadi. Yuk kita cobain. Wah, ternyata ini tuh rasanya beneran mirip daging kelapa guys. Kan daripada beli kelapa kopior beneran harganya mahal. Mendingan bikin aja sendiri. Bisa jadi ide jualan juga. Rasanya enak lagi. Kalian cepetan buat, cus! Nuwun. Monggo. Matur sinten? Kak Rahmat wonten. Wonten. Monggo nggak rumiyin. Pak De, mana tamu? Nah, kita masuk ke kisi-kisi PAS ya anak-anak. Sebentar lagi mau PAS ya, besok hari Senin. Oke. Kalau dari ibu kisi-kisinya itu seperti latihan PAS halaman 67 sampai 72. Soal hampir sama seperti latihan PAS. Halaman berapa? 67 sampai 72. Latihan PAS. Coba dikerjakan ya. Masih semangat anak-anak? Oke, anak-anak sekian dulu ya pertemuan pada kali ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar selalu pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama di SD Muhammadiyah Karangkajen tercinta. Oke? Sekian dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.